Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I will explain about fungsi modulus. Before I explain, introduce ourselves. My name is Atika Zahra from 11B. Nah, di sini aku akan ngejelasin tentang fungsi modulus. Apa sih itu fungsi modulus? Fungsi modulus dapat disebut juga dengan fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai positif dari suatu angka ataupun variabel tanpa peduli apakah angka tersebut bernilai positif ataupun negatif. Nah, dengan kata lain, fungsi tersebut atau fungsi modulus itu menghilangkan tanda negatif dari suatu angka dan selalu memberikan nilai yang positif ataupun nol. Jadi, nilai mutlak ini atau nilai modulus ini nilainya selalu bernilai positif. Jadi di sini aku akan ngejelasin tentang fungsi modulus. Fungsi modulus itu dapat disebut juga dengan nilai mutlak. Nah, jadi bentuk umum dari nilai mutlak yaitu f(x) sama dengan nilai mutlak x. Nah, jadi di mana ketika nilai mutlak x bersifat negatif, maka nilainya akan dikali dengan negatif sehingga menjadi positif. Sedangkan jika nilainya positif atau nol, maka hasilnya atau nilainya akan tetap positif ataupun nol. Nah, jadi di nilai mutlak ini nilainya atau besarnya selalu positif. Jadi ingat ya, selalu positif. Di sini ada contoh soal. Gambarkan grafik fungsi dari f(x) sama dengan nilai mutlak dari x min 3. Nah, jadi kita masukkan ke yang tadi. Nilai mutlak dari x min 3 yaitu x min 3 jika x lebih dari sama dengan 3, karena di sini nilainya 3, dan min x min 3 jika x kurang dari 3. Lalu kita gunakan yaitu titik bantu. Titik bantu. Ada sumbu x dan sumbu y. Nah, 3 itu sebagai penengah, titik tengah atau titik pemecah. Jadi kita ambil 2 atau 3. Di sini 3, dia sebagai tengahnya. Nah, jadi 3 ke samping yaitu 2, 1, 0, 4, 5, 6. Kita aplikasikan ini ke sini. Jadi sini x kita ganti dengan 0. 0 min 3 sama dengan 3. Next 1 min 3 sama dengan, hasilnya yaitu nilai mutlak min 2. Jadi sama dengan 2. Dan nilai mutlak 3 min 3 sama dengan segitu. Dia nilai mutlaknya bersifat positif. Kita masukkan, kita aplikasikan. 2, sini ada 0, 1, 2, 3. Terakhir kita nyari nilai mutlak dari 2 min 3 sama dengan nilai mutlak min 1 sama dengan 1. Lanjut kita buat diagramnya. Kita buat diagram atau grafiknya. Ada sumbu x dan y. Nah, kita mulai dari nilai tengahnya. Ini ada 1, 2, 3. Ini sebagai penengahnya atau titik pemecahnya. And then kita masukkan 0,3. Ini 0 dan 3. Nah, kemudian
Nah, kita tulis di sini 1, 2. Nah, yang pertama ada X dan Y ya, kita lihat sumbunya 0,3. Di sini kan 0, 3 berarti di sini. Next 1,2. 1,2 berarti di sini. Lanjut 2,1. 2,1 di sini. Nah, 3,0. 3,00 sini berarti di sini. Nah, ini titik tengahnya atau titik pemecahnya. 4,1. Kita gambarnya dulu ya. 4, 5, 6. 4,1 berarti di sini. Next 5,2. Dan yang terakhir 6,3. Nah, terakhir kita tinggal tarik garis aja titik-titiknya. Nah, jadi 3 ini sebagai titik pemecah. Nah, jadi grafiknya selalu berbentuknya seperti ini. Nah, kan tadi nilai mutlak atau fungsi nilai modulus itu selalu bernilai positif. Jadi range atau grafiknya itu selalu berada di atas garis X. Jadi tidak pernah berada di bawah garis X. Nah, jadi dapat disimpulkan DF-nya itu sama dengan X, di mana X elemen bilangan real. Dan range-nya atau RF yaitu Y, di mana Y lebih dari sama dengan 0, Y elemen bilangan real. Nah, jadi ini adalah contoh dari fungsi modulus. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan 3, nilai mutlak 3x min 12. Nah, kita masukkan ke syaratnya itu. Nah, sebelum itu kita mencari 3x min 12 yaitu sama dengan 0. 3x sama dengan 12, kita mencari nilai x ya. Jadi x-nya itu adalah 4. 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, kita masuk ke syaratnya. Nilai mutlak x sama dengan 3x min 12 jika x lebih dari sama dengan 4 yang tadi, dan min 3x min 12 jika x kurang dari 4. Lalu kita buat titik bantunya, ada sumbu x dan y. Nah, ini kita buat titik bantu dari sumbu x dan y. Nah, ini sebagai titik pemecahnya yaitu 4. Nah, jadi harus seimbang, jika ke kanan dan ke kirinya 3, jadi harus fx-nya ya. Kita mencari ini yang pertama, yaitu f-nya sama dengan, nah sebelum itu kita tulis tinggal ke kiri itu ya adalah 3, 2, dan 1. Lalu 5, 6, 7. 4 ini titik tengahnya berarti dia selalu 0 ya, jadi kalian nggak perlu ngitung lagi. Nah, jadi lanjut kita mencari yang selanjutnya, f dari f1 itu sama dengan, kita aplikasikan 3x min 2, jadi x nya itu kita ganti dengan angka 1, 2, 3, dan sampai 7. Nah, pertama f1 yaitu nilai mutlak 3 dikali 1 min 12 sama dengan min 9 sama dengan 9. Lalu F2 sama dengan 3 dikali 2 min 12 sama dengan min 6. Lalu kita aplikasikan ke sini. Jadi sini 9, 6, 3, 0, 3, 6, 9. Nah, lanjut kita buat grafiknya. Ada sumbu x dan y ya. Nah, ini sumbu x, ini sumbu y. Lalu kita empat tadi sebagai titik tengahnya atau titik pemecah. Nah, lalu kita lihat di sini titik bantunya x 1,9. Berarti kita kurang ya, ini ya 6, 7, 8, 9. Sini 10.
sini. Ini dengan 1. Kita ini ya. Sorry ya guys, mengatakan. Lanjut. Kita lihat lagi 2,6 turun 6. 2 dengan 2. Sini. Lalu next 3 dengan 3. 3,3. Nah, di sini ada 3. Sini 3. Nah, lalu 4 dengan 0. Nah, di sini ya. 5,3. 5,3 di sini. 6,6. 7,9. Nah, lalu kita tarik garis. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia selalu di atas sumbu X. Karena apa? Karena nilai fungsi mutlak selalu positif.